Selamat datang di channel Mers Hub. Bersama gua Andri. Dan saya Wahyu yang udah 3 episode gak ganti-ganti baju. Sama gua juga. Laundry sekarang mahal ya, Iya, Pak. laundry mahal. Emang cuma di rezim ini. Belum ada startup yang untuk ini ya, buat laundry Ada deh. Masa? Apa namanya, click and clean deh apa gitu. Itu bukannya UMKM? Kan sekarang orang apa-apa dibilang startup, Pak. Iya sih. Iya. Nah, untuk episode kali ini kita ada sesi Tanya Mers. Kita mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan memilah-milah mana pertanyaan DM yang masuk, komen yang masuk yang berkualitas dari para Mers fam. Jadi dari Instagram dan dari juga Twitter ya. Twitter. Kita kumpulin dan kita pilih mana yang paling menarik, paling membagongkan, Dan paling AdSense-able. yang paling kontroversial juga kita pilih-pilih. Makanya buat Anda Mers fam yang pengen pertanyaannya nanti atau komennya kita bahas di channel ini, kalian harus lebih kreatif. Iya. Bener nggak Om Bayu? Bener. Iya. Dan kenapa komennya itu kita ambil dari Instagram dan Twitter doang? Karena kalian cuma nonton, gak komen di bawah. Bodoh sekali memang. Kalian harus juga komen. Iya. Iya. Dan for information, ketika saya mulai membantu Om Wahyu nge-host di sini, ingat kan Om Wahyu tidak achieve KPI karena kenapa? View-nya dikit, komennya hampir tidak ada, Dislike-nya banyak. dislike-nya banyak. Dislike banyak. Enggak lah. Nggak Gak kelihatan. kelihatan. Iya. Like-nya juga nggak begitu banyak. So biar Om Wahyu tidak kena layoff, saya minta tolong kepada kalian untuk memberikan likes dan nonton sebanyak-banyak ya, dan jangan lupa juga komen ya. Iya. Karena dengan engagement yang banyak Red membuat card kita naik. red card kita naik dan AdSense pun masuk. Nah, Nah, Om Wahyu, ya. ada apa nih pertanyaan yang sudah Om Wahyu pilah-pilah? Jadi ini ada banyak banget DM, dan DM ini udah kita pilah, dan ini juga udah diseleksi langsung oleh the Council of DM International in the World. Ini udah dapat approval dari Elon Musk belum? Enggak, tapi Enggak. langsung dari Ketua PBB. PBB apa lagi nih? Intinya ini bukan DM yang dibuat-buat, ini DM-nya legit banget, original, asli, nggak kami buat-buat. Nih, ditanya DM-nya kayak gini nih, ya, asli lah pokoknya. Jadi gini, bentar ya, saya ganti dulu. Nah, dari 18.735 DM yang masuk, yang mana angka itu kalau lu suruh gua ulang lagi nggak bisa gua ulangin. Ada satu DM nih yang bagus nih, Pak. Jadi dia nanya pakai bahasa Inggris, saya translate aja ya. Intinya dia itu kan fresh graduate. Oke. Dia ini baru nggak keterima sih, baru masuk di tahap pertama interview. Terus dia tuh disuruh ngerjain task lah gitu, ada tesnya lah gitu kan. Oke. Semua kan punya tes ya kan. Untuk jadi calon presiden aja pakai tes, jadi nggak perlu protes. Nah, cuma dia insecure. Kenapa lo? Enggak. Kenapa sih boboy presiden Oh. dulu? Nah, dia insecure, Pak. Biasa lah kan sih, apa-apa insecure kan. Anjing memang. Jadi dia bilang, dia tuh pengen aja ngerjain task ini, tapi dia tuh takutnya idenya dia itu dipakai sama si company untuk diaplikasiin, tapi dianya nggak di-hire. Memang ada company yang kayak gitu? Ada aja. Apa tadi pertanyaannya gimana? Memang ada company yang seperti itu? Tidak ada. Lalu ngapain dia insecure? Ada, Pak. Ada aja. Masa sih? Bentar. Nanti saya ditilang. Ada, Pak. Klik ya. Iya. Ada, Pak. Nggak gimana. Memang ada cerita. Nah, biasa kalau udah tutup laptop nih udah mulai serius Iya, nih. biasa pakar kan gitu. Mm-mm. Gini, Pak. Saya itu pernah kerja di beberapa tech company lah. Oke. Sebut aja tech company yang gede-gede, itu udah ada campur tangan saya di situ. Ya. Mulai nih, tech company gede-gede cari siapa ini orang ini. Kalian yang PM itu yang sering pakai baju biru di kantor masih ingat saya nggak? Mampus kau. Jadi gini, saya pun sebagai oknumnya sebenarnya, Pak. Maksudnya oknum gimana? Saya sebagai user dalam hal ini orang yang akan menginterview kandidat,
Itu kerap kali ketika budget kami di-cut atau memang karena anak-anak kami itu lagi kosong gitu kan, gak ada manpower, yang saya lakukan adalah open hiring supaya masalah-masalah kita itu bisa diselesaikan oleh kandidat itu. Oke, jadi ini lowongan kerjanya bodong nih. Bodong. Nggak cuma investasi doang yang bodong. Enggak cuma investasi, Pak. Investasi, Pak. Iya. Iya. Dan ini memang pengakuan langsung dari saya. Ini Anda bisa percaya sama saya. Percayalah. Nggak mungkin lah saya bohong. Source-nya dari mana? Saya lah. Sumbernya dari saya. Nggak mungkin saya bohong. WhatsApp grup keluarga. Sama WhatsApp RT. Nggak gini. Jadi memang ada nih praktek-praktek seperti ini. Jadi buka lowongan. Tapi lowongan sebenarnya nggak ada posisinya, nggak ada nih ya. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Tapi pengen memang shopping idea aja nih. Iya. Dan ini kan fresh graduate kan? Fresh graduate. Idea apa dari fresh graduate yang bisa dipakai? Ya gini, kita tuh jadi orang itu harus open minded, Pak. Kepala itu harus terbuka. Saya ini walaupun sehari-hari kepala saya tuh ditutup sama helm, tapi pikiran saya tuh lebih terbuka dibandingkan baju-baju biduan-biduan di kampung. Anjing biduan di kampung. Saya seterbuka itu, Pak. Artinya saya tidak menolak siapapun latar belakangnya, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia itu rakyat biasa, Perdana Menteri. Anda pikir presiden kan? Ide itu bisa datang dari mana aja, Pak. Apalagi kalau dibarengin dengan budget yang minimum. Itu. Oke, jadi ini company sebenarnya udah punya tim nih. Ya, in-house udah punya ya. Iya. Bosnya juga udah ada dong. Udah ada. Ya kan? Tapi bingung mau ngapain. Bingung karena budgetnya nggak ada mungkin. Ya yang kita lakukan adalah open hiring. Anda tahu kan banyak pengangguran di Indonesia, kenapa nggak kita manfaatkan aja? Contoh nyatanya dong, contoh nyatanya lagi. Tadi kan berdasarkan pengalaman lu nih. Ada nggak mungkin cerita-cerita lain yang kurang nyata apa pengalaman saya, Pak? Ya siapa tahu ada yang lebih ini bikin orang miris gitu. Nih ya. Nih. Gue tuh di sini nih tadi. Statement lu barusan ngedorong gue ke sini nih, makin ke sini nih. Iya, memang ini sengaja. Gak bisa begitu dong. Anda di sini kan buat ngerem saya, Pak. Gak bisa. Karena lu yang memulai. Tapi ya ada beberapa company. Gak bisa, Pak. Bahaya, Pak. Cut. Anjing. Gitu. Nggak gini. Nah ya. Tapi kita tetap aja kan. Berarti kan ada praktek-praktek seperti ini dong. Iya. Ya kan. Shopping idea dong. Iya kan. Iya benar. Tapi nggak dipakai nih. Nah misalnya. Dipakai sih, Pak. Hah? Bahkan dipakai, Pak. Iya tapi idenya dipakai. Tapi orangnya nggak dipakai kan? Iya orangnya nggak dipakai. Nggak dipakai dong. Nyolong ide dong ini dong. Iya idenya dipakai, Pak. Misalnya nih ada fresh graduate, graphic design. Iya. Berarti kan dia kerjaannya gambar dong. Klik-klik doang sih. Ya, ngedesain kan. Geser-geser mouse doang ya kan. Geser mouse doang. Nah, kalau ada interview kayak gitu, berarti dia disuruh kasih desain. Nah, kalau nggak diterima, ya udah berserah diri aja sama Tuhan. Namanya takdir kan? Iya. Desainnya berarti ada kemungkinan dipakai tuh. Oh iya jelas. Tapi ada kreditnya nggak nih? Oh kredit tuh, misalkan gitu kan? Oh udah tahu nih, bukan kita yang bikin nih, kan kayak orang lain kan. Idealnya kita tulis kredit tuh. Oh nggak usah. Gitu. Nggak usah. Nggak perlu. Namanya juga submisi tugas ya kan. Anda pasti pernah sekolah dong kan. Yeah. Waktu sekolah itu kan Anda nggak pernah tulis ini jawaban saya kredit tuh Andri, nggak pernah kan. Nggak perlu. Di sekolah aja tuh kayak misalnya dulu waktu di sekolah, lo juara matematika misalnya, piala lo di mana? Di rumah atau di sekolah? Di sekolah kan. Punya Andri nggak? Bukan. Punya sekolah. Konsepnya itu dari situ, Pak. Jadi praktek ini udah ditanam dari zaman sekolah nih. Saya nggak ngomong gitu ya. Lu yang ngomong. Kan gue nanya kan, jadi prakteknya udah dari zaman sekolah nih. Kan gue nanya ini. Ya kalau menurut lo seperti itu, iya berarti. Kalau menurut lo seperti itu, enggak dong. Kan gue nanya, ada tanda tanya di belakang ini. Mungkin iya. Tapi ya sebenarnya praktek seperti ini memang ada, adik-adik sekalian. Saran saya, ini tips pakar ya. Tips pakar. Bagaimana caranya menghindari
praktek-praktek shopping idea seperti ini. Caranya gimana nih? Oke. Yang pertama, jangan apply. Terus kerjanya gimana? Loh. Kan fresh graduate, ya kan? Belum Iya. punya kerjaan dong. Iya. Dia harus ngelamar dong. Iya. Ngelamar harus apply dong. Iya. Harus kalau nggak apply gimana? Ya tunggu aja di approach di LinkedIn. Kan di LinkedIn juga banyak recruiter, Pak. Anda ini dari zaman batu ya. Sekarang tuh orang ya, kalau nggak ngelamar ya di approach sama ininya. Iya, tapi kalau di approach kan biasanya udah punya ini dong, karya, udah punya nama lah. Iya. Bener gak? Iya benar. Fresh graduate. Oh, ya Anda berkarya dari zaman kuliah dong. Itu tips yang kedua, berkaryalah dari zaman kuliah. Oh. Gitu. oke. Tips yang ketiga, kalau tips pertama dan kuliah itu nggak masuk di akal Anda, tips ketiga ini paling masuk akal, Pak. Jadi influencer. Ya, bermodalkan handphone loh, bermodalkan handphone nih, kalian bikin vlog apa lah gitu, vlog makan-makan, review bakso depan rumah, banyak penontonnya. Itu portofolio loh. Iya, portofolio itu. Dan gue dengar-dengar katanya influencer pendapatannya lebih gede daripada orang kerja kantoran. Oh iya jelas, makanya semua orang pengen jadi influencer kan, Pak. Kalau ngomongin konten jadi influencer itu nggak usah pusing, Pak. Nggak usah, pokoknya nggak usah bikin ide yang outstanding. Bahkan ada orang yang nggak ngapa-ngapain hampir 5 tahun bisa dapet. Lu lagi menjurus ke siapa nih? Kalau dikontenin, Oh, kalau dikontenin. kalau dikontenin, bahkan nggak dikontenin pun dapat jabatan kan. Susah Anda nge-rap saya. Gue tuh tadi kan udah mau giring dia ke jurang ya. Ya, dia bilang dia nggak mau. Ya udahlah, oke. Gue coba nahan biar dia nggak terlalu jatuh ke jurang nih ya. Akhirnya dia menggiring diri sendiri juga ke jurang. Gini Pak, kan. saya nggak suka didorong, saya suka loncat sendiri. Gue Pak. loncat sendiri. Gitu. Nah, 3 tips pakar tadi itu bisa kamu terapkan. Jadi, kalau saran saya sih di antara ketiga tips tadi itu yang harus kalian coba itu ya tips yang ketiga dulu deh. Kalian coba jadi influencer, kalian bikin konten apapun itu. Kalau misalnya orang tua kalian tidak mendukung, jangan khawatir. Orang tua kalian itu nggak suportif. Kalian mesti cari support system yang benar-benar mendukung kalian. Kadang orang tua memang nggak paham apa yang kita kerjakan, tapi ketika duitnya udah keluar, baru Toxic parents ya. toxic parent. Itu sebabnya Gen Z merasa mereka itu digencet sama generasi di atasnya. Nah, itu Gen Z. Digencet. Itu oh iya benar juga ya. Nah, jadi buat adik-adik semua, jangan takut, jadilah konten kreator ya, tinggalkan akademismu, tinggalkan karirmu karena konten kreator adalah masa depan bangsa. Itulah yang menyelamatkan bangsa kita. Itu. Sekian tips dari pakar seperti saya. Oke, gue pengen kasih tanggapan dari lu punya nih. Oke. Ya, konten kreator Iya, menghasilkan nggak? menghasilkan konten. Menghasilkan konten. Heeh. Tapi menghasilkan duit gak? Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Iya. Tapi kan banyak kan belum tentu nih. Iya. Nah, kalau nggak dapat duit, Nah, itu kan bisa jadi portfolio. jadi portofolio. Heeh. Oke. Nah, kalau portofolionya ternyata nggak kepake, Bakal kepake, Pak. Lu lihat di TikTok ya, bahkan BUMN juga joget-joget di TikTok, Pak. Itu bisa jadi konten, Pak. oke. Jadi jawaban pertanyaan tadi yang masuk nih Heeh. dari Murs Fam tadi nih, yang fresh graduate tadi nih. Dia nanya apa sih? Ntar. Sampai lupa. Enggak, ini apa? Tas. Oh ya, Tas kan. Tas, ya. Ya. Jadi itu dikerjain nggak tasnya? nggak usah. Nggak usah dikerjain. Nggak usah, karena ingat 3 tips saya. Tadi yang pertama apa? Nggak usah apply. Yang kedua, apa tadi? Lu yang ngomong, Leng, Gue lupa. Ya, lu mundur lagi deh. Apa gitu? Gue lupa. Sama yang ketiga jadi influencer. Udah, itu aja tips saya. Jadi ini buat adek tadi nih yang nge-DMers nih, Heeh. amannya gitu aja. Iya. Biar nggak ditipu nih. Tinggalkan akademikmu, buang semuanya itu. Jadilah influencer bersama saya. Iya. Omong-omong ya, Om Wahyu ini sudah punya followers berapa di Instagram? 30.000 deh kayaknya. 30.000. Nah, mungkin buat Anda Murs Fam yang ingin belajar bagaimana cara mendapatkan followers yang banyak, organik kan? Nggak beli followers dong? Enggak dong. Emang saya Atta Halilintar. Anjing nyebut nama dia. Gue yang capek. Yang mana tadi? Belajar dari Om Wahyu.
bagaimana caranya mendapatkan followers yang banyak dan dia bisa pasang red card. For information, saya sudah lihat red cardnya dia. Tarifnya, wow. Ini maksud lo ngomong kayak gini apa ini? Saya nggak bakal. Buat kalian yang follow di sana, kalau memang udah gak relate, unfollow aja Pak. Saya takut kalau ini udahlah, itu prompter udah ini Pak. Udah habis Tahu waktunya. doang. Udah habis Tahu Pak. doang. Ya. Oke, itu pertanyaan dari Murspam yang masuk yang sudah kita pilah-pilah dan kita bacakan. Dan buat Murspam yang lain yang mungkin punya pertanyaan, mungkin juga punya komen yang bagus, menarik, atau mungkin kontroversial, atau mungkin menyesatkan, Atau bodoh? kami suka kebodohan sebenarnya karena itu konten yang bagus. Kebodohan Anda duit buat kami. Jangan segan-segan untuk mend-DM atau komen di Instagram atau nge-tweet ya di Twitternya e-commerce atau mungkin Twitter juga Design Ren, dan tolong sekali lagi komen di YouTube channel ini Anda juga isi. Karena kalau Anda Murspam masih pengen lihat Om Wahyu lebih lama lagi di channelnya Murspam, Om Wahyu membutuhkan itu. Kalau tidak di layoff ya. Ya, karena tidak, Om Wahyu akan kena layoff. Mana ada ceritanya pakar di layoff? Layoff-nya tanpa pesangon. Kami paksa dia untuk resign. Kami buat dia tidak nyaman. Saya pulang aja Pak. Oke, gua Andri dan Om Wahyu yang langsung pulang mohon pamit. Kita jumpa lagi di Murshab berikutnya. Bye.